Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Tania. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Majapahit. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang bidang analisis wacana. Nah, yang pertama, sekarang kita bahas wacana. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial. Misalnya domain wacana medis dan politik. Ada 3 pendekatan berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologis kewacanaan. Selanjutnya, ketiga pendekatan itu memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam pembahasannya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Namun, ketiga pendekatan tersebut memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan, yaitu untuk melaksanakan penelitian kritis, menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ketiganya juga merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan berdasarkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya adalah 3 pendekatan tersebut selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Pertama, setiap perspektif sederet premis teoritis dan filsafat yang berbeda termasuk dalam pemahaman ketiga pendekatan tersebut. Kedua, ada ketidaksepakatan tentang lingkup wacana dalam menyusun kondisi sosial secara keseluruhan. Ketiga, ketika pendekatan tersebut memiliki fokus yang beragam dalam analisisnya. Sebagian kalangan menganalisis wacana orang-orang dalam interaksi sosial, ada pula yang menganalisis pemetaan yang lebih abstrak atas wacana-wacana yang muncul di masyarakat. Paket lengkap. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipakai dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari fondasi metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi premis filosofis atau biasa disebut dengan ontologis dan epistemologis. Peran bahasa ini dalam konstruksi sosial dunia, model-model teoritis, pedoman-pedoman metodologis, cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Metode dan teori dalam analisis wacana ini saling berkaitan satu sama lain, dan seorang peneliti harus memahami betul tentang premis-premis filsafat dasar agar bisa menggunakan analisis wacana sebagai metode kajian empirisnya. Selanjutnya yaitu 3 pendekatan yang telah kami tetapkan untuk dibahas secara khusus di sini semuanya didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Dalam karya Burr, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan Jurgen. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kritis
pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Yang kedua, kekhususan kultum dan historis. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Dan yang terakhir adalah hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Selanjutnya adalah 3 pendekatan pada wacana. Semua pendekatan analisis wacana didasarkan pada teori bahasa poststrukturalis dan strukturalis. Namun pendekatan-pendekatan tersebut sangat beragam, begitu pula yang berlaku pada label poststrukturalis. Teori wacana Ernesto dan Chantal Mouffe merupakan teori poststrukturalis yang paling murni. Teori ini titik pangkalnya dari gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengkonstruk makna dalam dunia sosial, dan karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Analisis wacana kritis yang fokus pembahasan khusus pada pendekatan Norman Fairclough juga menekankan peran aktif wacana dalam mengkonstruk dunia sosial, akan tetapi berlawanan dengan pendapat Laclau dan Mouffe. Fairclough menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Selanjutnya, bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dimukakan Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan psikologi kewacanaan. Pokok persoalannya adalah sama-sama memiliki fokus kajian empiris dengan analisis wacana kritis, yakni persoalan-persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Selanjutnya adalah dari sistem bahasa kewacanaan. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstruksian realitas. Hal ini tidak heran bahwa realitas itu sendiri tidak ada. Makna dan representasi itu sifatnya real. Objek-objek fisik juga ada, tetapi objek-objek itu hanya mendapatkan makna melalui wacana. Bahasa bukanlah sekedar saluran tempat pengomunikasian informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia ini. Sebaliknya, bahasa merupakan alat yang menggerakkan dan akibatnya menyusun dunia sosial itu sendiri. Selain itu, bahasa juga menata hubungan-hubungan dan identitas-identitas sosial. Maksudnya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam wacana merupakan alat untuk mengubah dunia sosial. Selanjutnya, genealogi dan arkeologi folklore. Secara tradisional, karya folklore terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Folklore mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan informasi kewacanaan yang sama. Wacananya terdiri dari sejumlah kecil pernyataan tempat yang bisa ditetapkannya sekelompok kondisi eksistensi. Wacana bukanlah bentuk tanpa waktu yang ideal. Dari awal sampai akhir, wacana bersifat historis, tanggalan sejarah yang memiliki batas, pembagian, transformasi, model khusus, dan temporalitasnya. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atau realitas. Kebenaran merupakan konstruksi kewacanaan dan rejim pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Kekuasaan menciptakan prediksi yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial itu. Dalam kekuasaan itulah dunia sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama lain, dan dengan demikian bisa mencapai karakteristik-karakteristik individu dan hubungan-hubungannya satu sama lain. Selanjutnya adalah pengetahuan merupakan pengawinan yang dilakukan Foucault antara kekuasaan dan pengetahuan. Memiliki konsekuensi, yakni kekuasaan secara erat dikaitkan dengan wacana. Wacana memberikan kontribusi terhadap
Peproduksian subjek dan objek-objek yang telah diketahui. Fase arkeologi Foucault atau kebenaran dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk memproduksian, pengaturan, dan pendifusian kalimat-kalimat. Foucault membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan dengan menyatakan bahwa kebenaran disematkan dalam dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Hal ini dikarenakan kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatahan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat. Pendekatan marxis struktural Althusser secara erat mengaitkan subjek dengan ideologi. Individu menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Proses itulah yang menjadikan individu sebagai subjek. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi yang menyamakan hubungan-hubungan sesungguhnya satu sama lain dalam masyarakat dengan cara mengkonstruk hubungan-hubungan imajiner antara orang-orang dan antara mereka sendiri dan formasi sosial. Jadi, ideologi merupakan pengenalan yang tidak semestinya hubungan-hubungan sosial yang real. Penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian-kajian komunikasi di tahun 70-an. Namun, sejak akhir tahun 1970-an ini, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dari beberapa sisi. Pertama, diajukan pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yakni pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Pendekatan-pendekatan itu telah mengganti pandangan monolitik Foucault terhadap rejim pengetahuan dengan model yang lebih pluralitis, tempat bersaingnya banyak wacana. Pendekatan-pendekatan itu meniadakan teori Althusser yang menyatakan bahwa satu ideologi mengendalikan semua wacana. Dari sini kemudian muncul pernyataan bahwa subjek tidak terintegrasikan hanya dalam satu posisi subjek. Wacana-wacana yang berbeda bisa dikatakan memberi subjek posisi yang berbeda-beda dan bahkan mungkin bertentangan. Pokok persoalan yang ketiga dan terakhir adalah yang kontroversial dalam teori Althusser adalah konsep ideologi itu sendiri. Kebanyakan konsep ideologi termasuk konsep ideologi Althusser menyiratkan bahwa akses pada kebenaran mutlak bisa dicapai. Menurut Foucault, kebenaran, subjek, dan hubungan-hubungan antara subjek diciptakan dalam wacana dan tidak ada kemungkinan untuk mendukung wacana dalam kaitannya dengan kebenaran yang lebih benar. Oleh karena itu, Foucault tidak memerlukan konsep ideologi. Selanjutnya, perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok bahasa berikut, saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan-pendekatan dalam kaitannya. Pertama-tama dengan peran wacana dalam mengkonstruksi dunia, dan kedua dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memposisikan pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinum. Masih semangat? Nah, sekarang peran wacana dalam penyusunan dunia. Nah, analisis wacana kritis Foucault memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis lain, misalnya isyarat dan basa-basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik-praktik sosial. Praktik kewacanaan dipandang sebagai satu dimensi atau momen setiap praktik sosial dalam suatu hubungan dialektis dengan saat-saat lain sesuatu praktik sosial. Hal ini berarti bahwa beberapa aspek dunia sosial
berfungsi sesuai dengan logika-logika yang berbeda dengan wacana dan hendaknya dikaji menggunakan piranti-piranti selain yang ada dalam analisis wacana. Pendekatan teoritis wacana, cloud, dan movie tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana, cloud, dan movie tidak ada interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuhnya menyusun dunia kita. Peran analisis wacana. Bagi analis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana yang dilakukan, tidaklah memilah-milah pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada dan lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial, representasi-representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Fokus analisis. Analisis wacana sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris yang sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis, misalnya media massa atau pada wawancara penelitian. Pendekatan-pendekatan lain lebih peduli terhadap pola-pola umum dan bertujuan melakukan pemetaan yang lebih abstrak wacana-wacana yang beredar di masyarakat pada saat bertemu atau pada domain khusus. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang bidang analisis wacana. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.